Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Bailey bilang gini soal MU sindir Harry Maguire. Eric Bailly belak-belakan soal mantan klubnya Manchester United yang mengkritik pemilihan pemain di MU yang disebutnya tak adil. Pemain Inggris disebutnya lebih diprioritaskan oleh klub. Pernyataan ini dinilai mengarah ke Harry Maguire yang musim lalu terus jadi pilihan utama meski tampil buruk. Bailly mengaku sebenarnya Erik ten Hag sempat memintanya bertahan, tetapi ia sudah terlalu gerah jadi pilihan kesekian di tim dan ingin bermain dari pekan ke pekan. Namun saat ini ia sudah melihat adanya tanda ketegasan dari ten Hag terkait pemilihan pemain. Asa Xavi bawa Barcelona juara Liga Champions. Xavi Hernandez punya mimpi besar di Liga Champions. Pelatih Barcelona itu ingin membawa trofi si kuping besar ke Camp Nou. Xavi Hernandez amat antusias menatap laga pertama timnya di Liga Champions melawan Victoria Pleasant dini hari nanti. Kami akan bersaing dan bermimpi memenangkan Liga Champions. Jika tidak, saya tak akan berada di sini dan tinggal di rumah. Saya tidak bisa membayangkan pertandingan tanpa kemenangan, kata Xavi dikutip dari Mundo Deportivo. Rivalitas Erling Haaland dan Kylian Mbappe di Liga Champions mudah, tajam, tapi belum juara. Erling Haaland dan Kylian Mbappe memulai kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan apik. Masing-masing mampu mencetak 2 gol alias brace dan membantu timnya meraih kemenangan pada matchday pertama. Haaland dan Mbappe seolah menyajikan rivalitas baru di Liga Champions. Kedua pemain itu terus mencetak gol dan membuat rekor. Haaland dan Mbappe mungkin akan menjadi nama yang banyak dibahas dalam 10 tahun ke depan, sebab catatan prestasi mereka mulai dibandingkan. Namun Haaland dan Mbappe belum mampu mencapai prestasi puncak di Liga Champions. Pasalnya baik Mbappe maupun Haaland belum pernah merasakan gelar juara Liga Champions. Erling Haaland 12 gol dalam 8 laga, Pep Guardiola langsung beri petuah baru. Striker Manchester City Erling Haaland menjadi sorotan utama dalam pertandingan Sevilla versus Manchester City. Haaland kini sudah menciptakan 12 gol dari 8 penampilan di semua kompetisi untuk Manchester City. Terkait ketajaman Haaland, Pep Guardiola menilai anak asuhnya itu memang sudah produktif sejak belum bergabung dengan Manchester City. Saya pikir angka-angka itu sudah biasa di sepanjang karirnya, tidak hanya di sini. Dia memiliki selera gol yang luar biasa. Semoga dia bisa terus mencetak gol, ucap Guardiola. Karim Benzema cedera kontra Celtic, Carlo Ancelotti ungkap kondisinya. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti buka suara mengenai kondisi Karim Benzema. Striker asal Perancis tersebut mengalami cedera saat melawan Celtic. Pada menit ke-30, bomber asal Perancis tersebut memegangi lutut sebelum akhirnya meninggalkan lapangan. Dia berharap sang striker tidak mengalami cedera yang parah. Sepertinya tidak serius, tidak jelas apakah itu masalah otot atau lututnya. Kami akan menunggu besok, tetapi tanda-tanda awal menyiratkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kata Ancelotti. Benzema cedera, jangan ragukan Eden Hazard. Hazard jadi pengganti Benzema yang mengalami cedera pada duel lawan Celtic. Hazard mampu menjawab keraguan. Pada babak kedua, Hazard tampil cukup meyakinkan. Puncaknya, pemain asal Belgia tersebut mencetak gol ketiga Madrid. Hazard seperti memberi tanda bahwa dia belum habis. Di mata pelatih Carlo Ancelotti, Eden Hazard bisa membuat Real Madrid bermain dengan gaya berbeda. Hazard tidak bisa beroperasi sebagai penyerang jadul, akan tetapi dia mampu berlari dan membantu dalam penguasaan bola, ucap Ancelotti. Dipaksa main imbang, AC Milan masih demam panggung di UCL. AC Milan dipaksa bermain imbang 1-1 ketika menyambangi markas Salzburg dalam matchday pertama grup E Liga Champions. Milan cukup kesulitan memberikan permainan terbaiknya. Pasukan Stefano Pioli tidak bermain sebaik biasanya, koordinasi antar pemain tidak berjalan dengan baik. Hasil imbang ini cukup adil bagi kedua tim. Biar begitu, gagal menang terbilang buruk bagi Rossoneri yang akhirnya kembali bermain di UCL setelah sekian tahun absen. Banyak fans yang menganggap Milan masih demam panggung bermain lagi di UCL.
Mau sampai kapan Juventus kalah terus Allegri? Juventus harus mengakui kekuatan PSG dalam duel matchday pertama grup H Liga Champions. Sebenarnya Juve bisa bangkit di babak kedua. Sayangnya Juve terlambat menggebrak untuk memaksakan hasil imbang. Hasil ini terbilang buruk bagi Allegri dan skuadnya. Juve sudah bermasalah dengan konsistensi sejak awal musim. Taktik Allegri dianggap usang. Tentu kekalahan ini memicu reaksi negatif dari fans Juventus yang mulai meragukan kapasitas Allegri sebagai pelatih. Allegri dianggap tidak bisa membawa Juventus naik level. Chelsea kalah 3 kali beruntun di laga tandang, Thomas Tuchel cosplay jadi Frank Lampard. Pelatih Chelsea Thomas Tuchel mengulangi catatan minor Frank Lampard setelah The Blues menelan 3 kekalahan tandang secara beruntun. Teranyar, Chelsea dipermalukan Dinamo Zagreb dalam matchday perdana grup E Liga Champions. Pada 2 laga tandang sebelumnya di Liga Inggris, The Blues juga menelan hasil negatif. Chelsea kalah 1-2 dari Southampton dan dihajar Leeds United 0-3. Chelsea sendiri sebenarnya telah belanja jor-joran di bursa transfer, namun para pemain anyar masih belum bisa memberikan kontribusi berarti untuk Chelsea. Mantan striker Liverpool Andy Carroll merapat ke Wolverhampton. Setiap klub masih dapat mendatangkan pemain berstatus tanpa klub meski bursa transfer musim panas telah ditutup sejak 1 September lalu. Wolverhampton ditawari kesempatan untuk mengontrak striker tanpa klub Andy Carroll. Pemain berusia 33 tahun itu dilepas West Brom musim panas ini setelah hanya 6 bulan di klub. Kini, ia belum menemukan klub baru. Carroll jadi yang paling santer untuk didatangkan andai Diego Costa gagal didapat. Paul Scholes, Lisandro Martinez sempurna buat klub. Legenda Manchester United Paul Scholes mengungkapkan kekagumannya terhadap permainan Lisandro Martinez di awal musim ini. Martinez yang didatangkan setan merah dari Ajax dengan biaya sekitar 57 juta pound sterling mampu membalasnya dengan performanya di lapangan. Bek asal Argentina itu selalu tampil di 6 pertandingan pertama setan merah di Liga Inggris musim ini. Scholes pun mengakui kualitas pemain internasional Argentina tersebut. Mengklaim sang bek memiliki determinasi yang tinggi ketika memimpin pertahanan setan merah. Pep Guardiola puji performa Manuel Akanji di laga debut. Kemenangan Manchester City atas Sevilla dengan skor 4-0 dini hari tadi menjadi momen yang mengesankan bagi Manuel Akanji. Pada pertandingan tersebut, Akanji melakoni debutnya di Manchester City dengan tampil sebagai starter. Pep Guardiola memberikan komentar terkait penampilan Manuel Akanji pada laga debutnya di skuad The Citizen. Guardiola menyebut Akanji mampu tampil mengesankan meski baru bergabung dengan tim barunya. Manuel benar-benar pemain yang cerdas dan hebat saat ia menguasai bola. City telah memberikan saya dan klub pemain yang fantastis, ujar Guardiola. Luis Diaz diremehkan, disebut mustahil samai prestasi Sadio Mane. Liverpool telah kehilangan Sadio Mane yang memilih pergi ke Bayern Munich pada jendela transfer musim panas tahun ini. Beruntung sebelum kepergian pemain asal Senegal itu, The Reds telah terlebih dahulu berhasil mendatangkan Luis Diaz, yang juga memiliki posisi favorit seperti Mane di sisi penyerangan sebelah kiri. Tak sedikit yang meragukan kemampuan Luis Diaz sebagai suksesor Sadio Mane di Anfield, salah satunya adalah mantan pemain Tottenham Hotspur, Jamie O'Hara. Ia berpendapat bahwa Mane tidak akan pernah tergantikan di Liverpool. Sukses kalahkan Juventus, Christophe Galtier puji penampilan PSG. Manajer Paris Saint-Germain Christophe Galtier memberikan komentar terkait keberhasilan timnya mengalahkan Juventus di matchday pertama Liga Champions. Galtier mengaku puas dengan kemenangan tersebut dan memuji penampilan pasukannya. Secara keseluruhan, saya pikir ini merupakan kemenangan yang pantas. Kemenangan ini sangat penting bagi kami, bagi klub, pemain, dan saya pribadi. Namun kemenangan seperti ini juga membuat tim tahu bahwa kami harus memiliki upaya yang luar biasa untuk tampil di level ini, ujar Galtier seperti dilansir dari laman resmi PSG. Allegri bawa Juventus jauh-jauh ke Paris cuma buat latihan back pass. Juventus terbang ke Paris untuk menghadapi PSG pada matchday ke-1 Grup H Liga Champions 2022-2023.
Tim besutan Massimiliano Allegri takluk 1-2 dari tuan rumah. Fans Juventus rata-rata merasa kecewa dengan permainan timnya yang mereka anggap terlalu banyak melakukan back pass. Ada satu momen yang menjadi sorotan, yakni ketika Juan Cuadrado sudah membawa bola ke sisi ujung kotak penalti PSG. Bukannya mengirim crossing, winger Juventus itu malah mengirim operan balik jauh ke belakang. Banyak orang yang dibuat tidak habis pikir dengan decision making-nya itu. Leao tuntut gaji selangit untuk perpanjang kontrak dengan Milan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Calcio Mercato awal pekan ini, perhatian Redbird Capital setelah resmi menjadi pemilik baru Rossoneri adalah fokus pada perpanjangan kontrak Leao. Rafael Leao dikabarkan menuntut gaji selangit untuk bertahan di AC Milan. Ia saat ini mengantongi 1,8 juta euro atau 26 miliar rupiah per musim. Tetapi kini ia mengirimkan gaji hingga 7,5 juta euro atau 111 miliar rupiah. Kini keputusan ada pada Gary Cardinale selaku pendiri Redbird Capital Group untuk menentukan apakah winger 23 tahun tersebut layak mendapatkan gaji setinggi itu. Resmi, Sinisa Mihajlovic jadi pelatih pertama yang dipecat di Serie A 2022-2023. Kabar ini awalnya dihembuskan oleh beberapa media di Italia, sebut saja Corriere dello Sport dan Sky Sport Italia. Tak berapa lama setelah laporan-laporan itu muncul, pihak Bologna akhirnya memberikan pengumuman resmi bahwa mereka memang telah berpisah dengan Sinisa Mihajlovic. Dalam laman resminya, mereka menjelaskan bahwa keputusan untuk berpisah itu memang sudah tak bisa dihindari. Keputusan untuk berpisah dengan Sinisa Mihajlovic itu diambil dengan tidak mudah, apalagi mengingat klub telah memiliki hubungan yang erat dengan pelatih asal Serbia tersebut. Simone Inzaghi, Inter tak gentar hadapi Bayern Munchen. Manajer Inter Milan Simone Inzaghi memberikan komentar terkait pertandingan kontra Bayern Munchen yang akan digelar dini hari nanti. Inzaghi memastikan bahwa La Beniamata sama sekali tak gentar menghadapi lawannya tersebut. Simone Inzaghi sendiri sama sekali tak menampik bahaya yang bisa ditimbulkan oleh Bayern bagi timnya. Pertandingan melawan Bayern harus menjadi peluang besar. Kami tahu kualitas lawan, tetapi kami adalah Inter. Kami akan mencoba dan memainkan pertandingan dengan tekad kuat dan agresi, ujar Inzaghi kepada Sky Sport Italia. Meski diminati Bayern Munich, Gavi lebih pilih bertahan di Barca. Kontrak Gavi bersama Barcelona hanya akan berlangsung hingga musim panas 2023 mendatang. Akan tetapi, sampai saat ini, klub penghuni Camp Nou itu belum memperpanjang masa baktinya. Hal ini membuat pemain muda tersebut diterpa banyak rumor. Situasi itu membuat Bayern Munich tergoda untuk mendatangkannya pada bursa transfer musim dingin 2023. Akan tetapi menurut penuturan Moise Lawrence dari ESPN, ia akan lebih condong untuk bertahan bersama Barcelona sembari berharap segera mendapatkan perpanjangan kontrak. Xavi pastikan Miralem Pjanic hengkang dari Barcelona. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez mengkonfirmasi Miralem Pjanic tidak akan menjadi bagian dari Blaugrana pada musim ini setelah gelandang asal Bosnia itu ingin mendapatkan menit bermain yang cukup. Sejumlah media mewartakan Pjanic telah melakukan negosiasi dengan klub Uni Emirat Arab Sharjah FC. Pjanic disebut bertolak ke Uni Emirat Arab hari ini untuk menuntaskan transfernya. Dia sudah memutuskan untuk pergi demi mendapatkan menit bermain dan memperoleh banyak kesempatan. Dia sudah bersikap sangat profesional selama bersama kami, ungkap Xavi. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!